Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Kali ini bersama saya Linda Rahmanita, kita akan membahas seputar IBangga atau Indeks Pembangunan Keluarga. Nah, di sini pemirsa, saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Nur Agustina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Linda. Senang ya bisa ketemu. Alhamdulillah. Ini perdana ini. Iya, perdana ini kita pertama kali ketemu ya Ibu. Biasa disapa siapa? Akrab di siapa? Boleh panggil Agustin. Ibu Agustin. Oke, jadi pemirsa, Ibu Agustin di sini akan berbagi mengenai point of view tentang bagaimana sih kesejahteraan suatu keluarga ya Ibu ya. Karena di dalam IBangga ini atau Indeks Pembangunan Keluarga kan juga memiliki poin-poin bagaimana kesejahteraan suatu keluarga. Nah, di sini mungkin untuk pertanyaan pertama Ibu. Jadi kenapa sih pembangunan keluarga itu dianggap penting untuk diperhatikan? Ya, jadi kalau sekarang jadi kementerian ya, Kementerian Kependudukan, Pembangunan dan Pembangunan Keluarga. Ya. Jadi ada program besarnya di Kemenduk Bangga itu, BKKBN, itu disebut program Bangga Kencana. Ya, kemarin mungkin Pak Kadis Pak ya sudah bicara panjang lebar ya. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Nah, itu tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga berkualitas. Jadi kita tahu ya selama ini basic penting ya, basic penting sebuah ya kita boleh bilang peradaban, kita boleh kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh sumber daya manusia terutama ya. Sumber daya alam itu terbatas ya. Tapi kalau sumber daya manusia jika dia berkualitas, maka sumber daya alam yang terbatas pun bisa dikelola dengan baik ya. Jadi ada kunci penting terkait dengan pembangunan keluarga. Kenapa keluarga? Karena bicara SDM itu seseorang bisa tumbuh, berkembang secara optimal, baik, itu berasal dari keluarga yang punya ketahanan atau kalau kita bisa nyebutnya berkualitas. Jadi kalau seseorang anak dibesarkan dalam keluarga yang berkualitas, artinya dia siap menjadi sumber daya manusia yang berkualitas juga. Nah, kita punya cukup banyak problem kan yang kita tangkap juga akhir-akhir ini ya. Banyak hal yang kita nggak bisa pahami kenapa gitu. Jadi harusnya kita pulang bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menghasilkan manusia ya, anak-anak gitu, yang dia siap untuk bisa menerima estafet kepemimpinan negara misalnya. Jadi perencanaan di dalam keluarga berencana salah satunya itu juga supaya apa? Pengendalian penduduk itu tetap dilakukan karena terlalu besar. Dengan keterbatasan wilayah dan keterbatasan SDA itu juga akan jadi problem. Jadi pengendalian penduduk itu perlu dilakukan supaya juga seimbang dengan pengembangan sumber daya manusianya. Jadi misalnya kalau bicara di dalam keluarga ya, terlalu dekat ya jarak kelahiran atau terlalu tua atau terlalu banyak gitu ya, itu juga harus kita lihat. Ini akan berpengaruh dalam sebuah perwujudan keluarga berkualitas karena banyak ditopang dengan beberapa hal yang kita sebut sebagai fungsi keluarga. Jadi keluarga itu punya fungsi, 8 fungsi. Nah, kalau keluarga itu tidak menjalankan 8 fungsi itu dengan baik, ya pasti ada problem bagaimana di dalam mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas. Nah, tadi Linda nyinggung tentang IBangga ya. Kenapa? Jadi bisa diketahui nggak sih keluarga berkualitas itu seperti apa? Nah, ini untuk tipis-tipis saja nanti kita bahas menukik ke dalam. Indeks pembangunan keluarga itu adalah angka ya, secara nasional yang didapat di seluruh kabupaten kota se-Indonesia untuk melihat tingkat bagaimana kualitas keluarga itu. Jadi dilihat dari 3 dimensi. Ada dimensi ketentraman, kebahagiaan, dan kemandirian. Nah, dimensi ini
ada beberapa indikator ya. Ada 17 indikator. Nah, dari situlah nanti kita bisa lihat bagaimana sebuah wilayah, kabupaten, kota, tingkat kebahagiaannya, tingkat ketentramannya, dan tingkat kemandiriannya seberapa besar gitu. Termasuk di wilayah kita, apakah keluarga-keluarga di Kota Pekalongan sudah berkualitas atau masih banyak PR yang harus kita lakukan. Oke, luar biasa. Nah, Ibu Agustina tadi kan sempat menyinggung 8 fungsi keluarga ya Ibu ya. Kalau boleh tahu apa aja tuh Bu? Jadi kita seringkali kita menganggap keluarga itu hanya punya fungsi reproduksi ya, punya anak gitu, ya. Tapi sebetulnya bukan hanya reproduksi ya, keluarga itu juga punya fungsi sebagai perlindungan. Jadi makanya di Bangga itu dilihat kalau sebuah keluarga masih ada anggotanya yang melakukan kekerasan ya, atau ada korban kekerasan dalam rumah tangga, berarti belum tuh berkualitas. Karena idealnya salah satu fungsi keluarga juga memberikan perlindungan. Kemudian juga fungsi pendidikan, ya. Jadi pendidikan awal justru di keluarga sebetulnya. Nah, kita punya problem juga yang putus sekolah cukup banyak. Kadang dari keluarga tidak mendorong anak-anak untuk bersekolah tinggi atau minimal 12 tahun wajib belajar. Jadi kita juga, kenapa kok masih ada yang beranggapan sekolah itu nggak penting gitu misalnya. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita advokasi ya. Kita kasih penjelasan bahwa pendidikan itu penting dan itu awalnya harus diperoleh di keluarga. Ada fungsi agama juga. Ya artinya ya anak-anak dibesarkan di dalam keluarga itu juga harus dikenalkan dengan agama ya. Jadi fungsi-fungsi ini mengarah kepada satu koridor bahwa keluarga berkualitas itu harus terpenuhi itu semua. Ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangin. Jadi berkeluarga itu punya tanggung jawab yang besar sebetulnya. Makanya slogan ya kalau di Kemenduk Bangga itu berencana itu keren. Nah, karena memang tahapan 4 fungsi tahapan di remaja itu juga sudah diatur. Jadi kerja dulu 5 tahap ya. Jadi sekolah dulu, habis sekolah baru kerja, habis kerja baru berkeluarga, habis berkeluarga bermanfaat ya. Kemudian juga memiliki minat hobi gitu. Jadi ada tahapannya dan itu harus direncanakan. Usianya idealnya 21 tahun untuk perempuan, untuk laki 25 itu. Jadi bukan hanya sekedar kalau di Undang-Undang Perkawinan boleh nikah umur 19, tapi direncanakan agar semua itu memberikan satu bekal yang baik untuk memasuki keluarga karena tanggung jawabnya begitu besar. Oke, seperti itu berarti keluarga bukan hanya untuk tempat reproduksi aja ya Ibu ya. Tadi emang harus ada bekal dari segi agama, pendidikan, perlindungan, sosial juga. Sosial juga ya, betul. Jadi kalau ada keluarga misalnya ternyata dia nggak bisa bersosialisasi gitu susah, atau anaknya ngalami perilaku antisosial misalnya, itu berarti salah satu fungsinya nggak berjalan dengan baik, ya kan. Makanya ada batasan-batasan usia untuk menikah pun itu ada tujuannya ya Bu ya, biar melalui tahapan itu ya, mulai dari sekolah, bekerja, terus bermanfaat, kemudian mendapatkan peran lah di masyarakat juga seperti itu. Oke. Dan juga fungsi ekonomi ya. Artinya memang kalau kita berkeluarga ya basic finansial pendapatan harus ada. Jadi jangan belum bekerja, belum dapat uang udah nikah. Nanti anak istrinya mau dikasih makan apa? Kan tanggung jawab besar memang di bapak ya, di laki-laki sebagai kepala keluarga. Lah perkara nanti pembagian peran itu bisa dibicarakan, tetapi salah satunya adalah fungsi ekonomi. Itu juga masuk yang kemandirian tadi ya, yang sempat Ibu betul ya. Nanti ya. kalau dimensinya kita mau masuk lebih detail itu ke dimensi-dimensi, nanti kita bisa bahas per indikatornya juga gitu. Oke, nah kalau boleh tahu lagi nih Bu, berarti untuk indikatornya dari keluarga berkualitas itu seperti apa nih biar pemirsa tahu? Jadi mungkin yang satu ya, kita suka dengar kata tentram ya. Apa sih definisi tentram tuh? Tentram tuh seolah-olah tidak banyak bertengkar ya, tidak damai gitu ya, terus harmonis gitu ya, tenang gitu-gitu. Jadi
di dimensi ketentraman ini ada beberapa variabelnya untuk bisa melihat sudah tentram belum ya, atau tingkatan tentramnya seberapa ya. Jadi salah satunya misalnya ya, kayak gini sekarang bulan puasa nih, keluarga itu menjalankan ibadah enggak? Ya, itu bisa dilihat selama 6 bulan terakhir. Ya. Jadi kalau dilihat 6 bulan terakhir ini kok ternyata beribadah ya secara rutin ya, mungkin Jumatan ya ke masjid ya, atau subuh atau apa, dan itu terlihat rutin, berarti poin indikator pertama itu dapat. Ya. Artinya sering tidaknya atau rutin tidaknya itu menjadi nilai juga rendah, sedang atau tingginya gitu. Kemudian yang kedua misalnya tentram itu akhirnya kan nggak takut ya. Kita berkeluarga itu salah satunya ngerasa nyaman kalau semua legalitas perkawinan itu punya. Jadi punya buku nikah, akta nikah, iya buku nikah. Jadi kalau 7-Eleven hidup tanpa perkawinan gitu, atau perkawinan tapi nggak pakai buku nikah, enggak. Jadi didorong supaya orang tuh menikah secara legal formal. Jadi punya buku nikah, karena kalau pakai buku nikah berarti nikah negara ya, nikah resmi negara, sehingga itu menjadi dasar untuk pembuatan dokumen-dokumen yang lain, ya kan? Jadi kalau kita punya anak itu ada bukti akta orang tuanya menikah, maka di akte kelahiran anak ada nama orang tuanya. Kalau nggak punya, artinya akte anak ada dapat tapi atas nama ibu. Nah seperti itu didorong ya, kalau seandainya belum resmi itu dilegal formalkan atau diresmikan. Itu yang kedua. Jadi supaya tentram memang nikahnya harus nikah negara ya, nikah resmi gitu. Kemudian dimensi yang ketiga adalah tadi kalau orang tuanya punya buku akta nikah, maka anaknya punya akta kelahiran. Ya, jadi kadang orang tua nganggap nggak penting gitu. Ya, masih ada ya. Kalau di Pekalongan, kota Pekalongan kayaknya sih sekarang sudah hampir 95% punya akte kelahiran semua ya. Udah hampir 100% lah, walaupun belum semua karena pasti ada beberapa persoalan. Seorang anak punya akte kelahiran itu juga menjadi indikator dimensi ketentraman. Kenapa? Karena kalau dari lihat perlindungan anak, anak-anak yang tidak punya akte kelahiran itu sebenarnya rentan untuk diperdagangkan. Ya, itu termasuk dokumen penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang gitu. Cuman kadang kita nggak apa ya, belum sampai pada kesadaran yang tinggi, sehingga kadang nanti gitu. Jadi dia kalau punya anak sebelum keluar dari rumah sakit itu aktenya udah diurus dulu. Jadi keluar dari rumah sakit atau tempat bersalin gitu, aktenya udah punya akte kelahiran anak. Nah kadang kita udah lama gitu ya, belum punya nama gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, supaya nyaman, salah satunya kita bisa mengantisipasi kalau terjadi hal yang nggak diinginkan, misalnya sakit. Nah, berarti keluarga itu akan tentram kalau punya jaminan kesehatan. Iya. Kenapa? Karena kadang penyakit itu kan kita nggak tahu. Ya, kita pengennya sehat. Ya keluarga gitu. Tapi kadang kalau kita sehat, kita berpikir nggak bakal sakit. Padahal sakit itu kadang tidak harus sakit yang memang apa namanya kita tahu karena pola hidup yang nggak sehat, tapi bisa juga karena misalnya kecelakaan gitu-gitu kan. Nah jaminan kesehatan ini kan menghandle ya. Jadi meringankan sebetulnya saat kita ada kebutuhan untuk apa namanya dirawat atau apa. Nah kadang masyarakat nganggap nggak penting. Jadi begitu ada satu peristiwa itu bisa menghabiskan sumber daya yang dimiliki gitu kan, misalnya tabungannya jadi kepake gitu ya, atau barang-barangnya dijual untuk pengobatan gitu. Kadang tidak berpikir bahwa jaminan kesehatan itu diperlukan pada saat-saat kita memang dalam kondisi yang membutuhkan gitu ya. Kemudian yang tadi keempat ya, kemudian yang kelima, tentram itu juga berarti
bisa dibilang tadi ya, tenang ya. Tenang itu minim konflik ya. Jadi sebuah keluarga dibilang tentram itu kalau selalu tegur sapa. Ya toh, apa namanya? Jadi tidak ada yang diem-dieman. Tidak ada yang suami istri, nggak ada yang pisah ranjang. Ada komunikasi gitu. Dan juga tidak ada yang pergi dari rumah, ya, atau juga tidak terjadi KDRT. Jadi 4 itu bisa nunjukin kalau di rumah lengkap, ada ayah, ada ibu, ada anak, tapi nggak pernah bicara, diem-dieman, punya problem, atau suka ngomong dengan kata-kata yang menyakitkan, atau bahkan ada kekerasan fisik, ya. Atau akhirnya ada yang pergi dari rumah gitu ya, itu artinya indikator untuk ketentraman yang kelima ini, iya, nggak penuh gitu. Iya, Ibu, ada faktor yang lainnya lagi nanti mungkin. Kita sambung ya. Iya, kita sambung lagi, obrolannya makin seru nih dengan Ibu Agustina. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, selamat datang kembali pemirsa dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Kita lanjut ngobrol, tadi dimensi belum selesai dibahas oleh Ibu Agustina ya. Terakhir kita membahas tentang dimensi yang ketentraman ya Ibu ya. Boleh silakan dilanjut Ibu untuk dimensi-dimensi lainnya, keluarga yang berkualitas itu seperti apa Ibu? Ya, jadi kalau tadi ketentraman itu artinya tenang ya. Keluarga itu saling tegur sapa ya, kemudian nggak ada kekerasan, nggak ada yang pergi dari rumah. Kalau bisa tidak cerai hidup ya. Cerainya mati. Iya, cerai. Tapi kalau cerai hidup biasanya memang ada problem kan, yang memang itu nggak apa-apa, tapi diupayakan ya. Tapi kalau ada, biasanya ada problem itu mungkin sudah nggak menemukan titik temu walaupun dimediasi. Jadi ketentraman itu lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya menumbuhkan perasaan nyaman di rumah, betah satu sama lain gitu. Nah, kalau yang dimensi kemandirian itu lebih kepada kemampuan keluarga itu untuk bisa mandiri di dalam mencukupi kebutuhannya. Jadi keluarga berkualitas itu kalau dilihat dari sisi kemandirian, maka minimal ada satu ya, anggota keluarga itu, dari keluarga itu minimal ada satu yang dia sebagai sumber yang mendapatkan penghasilan. Jadi ada yang kerja. Kalau satu keluarga nggak kerja semua, nah itu agak mengganggu tuh ya untuk mencapai keluarga berkualitas. Nah, bekerja itu dibutuhkan berarti satu pendidikan minimal ya, karena misalnya ngelamar kerja gitu ya, atau dibutuhkan satu keterampilan khusus misalnya untuk wirausaha gitu-gitu. Jadi dibutuhkan satu upaya-upaya untuk bisa menghasilkan ya finansial, atau juga kemampuan mengelola finansial. Artinya misalnya usaha itu kan sering kalau kita dengar teman-teman kalau mau usaha harus modal besar gitu ya. Tapi ternyata pinjam atau pinjam teman atau pinjam manapun bank gitu ya, ternyata kesulitan untuk mengembalikan. Itu juga sering jadi PR karena kadang pinjam tapi ternyata untuk konsumtif gitu. Ya, jadi keterampilan mengelola keuangan itu juga menjadi bagian gitu ya, bagaimana kehidupan yang dibangun itu hemat atau enggak itu selama ini. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua, minimal makan. Jadi mandiri itu satu keluarga itu makan rutin ya. Jadi kalau ada keluarga yang sampai nggak makan gitu setiap hari, minimal 2 kalau nggak makan gitu ya, kok makannya sekali, itu juga jadi catatan gitu. Ada apa gitu ya, maksudnya apa yang bisa dibantu oleh negara, atau ada hal apa gitu ya, misalnya apakah anggota keluarga, kepala keluarganya sakit ya, atau pendidikannya rendah sehingga agak susah untuk akses mencari pekerjaan yang layak gitu, atau pekerjaannya itu memang kecil penghasilannya, atau dari faktor kepribadian ya, macam-macam itu juga harus dilihat. Jadi
minimal makan beragam ya. Jadi maksudnya makan cukup ada lauk, protein gitu yang bergizi gitu. Jadi kalau keluarga makan terus, semuanya makan 3 kali, tapi ternyata lauknya kecap sama kerupuk gitu misalnya. Ini juga dari sisi kemandirian, berarti penghasilan kemungkinan nggak cukup ya, atau dia memang menghemat sekali, atau memang nggak tahu tentang dibutuhkan gizi, misalnya terutama khususnya pada ibu hamil, baduta, ya, balita yang kita tahu sekarang ini kita stunting kan juga jadi program prioritas nasional karena kita ternyata angkanya masih cukup tinggi gitu ya. Kemudian rumah, nah mandiri juga dilihat dari rumahnya itu layak nggak gitu. Jadi kalau sebuah keluarga lengkap tapi tinggalnya misalnya di tempat yang mungkin milik negara ya, di tanah kosong, atau punya rumah tapi nggak layak gitu ya, sanitasinya, kemudian sumber air bersihnya ya, jambannya ya nggak layak gitu, itu juga menjadi bagian. Nah, rumah layak huni itu ada beberapa kriteria ya, misalnya ya punya ventilasi, jarak antara jamban dengan sumur itu sekian meter gitu-gitu ya. Terus airnya kalau dicek juga nggak mengandung E. coli gitu ya. Jadi itu ada ya teman-teman dinas kesehatan di Perkim yang program rumah layak huni itu akan melihat itu semua. Kemudian juga mandiri itu, keluarga disebut mandiri itu salah satunya punya tabungan. Jadi kalau uangnya habis ya buat beli konsumtif, buat beli onlinean terus gitu ya, paket terus, atau mungkin bapak-bapak nih kadang yang ngerokoknya banyak gitu ya, atau buat jajan terus ya, itu nggak punya tabungan. Itu juga karena keluarga berkualitas tuh dia punya perencanaan misalnya untuk anak saya gitu, pendidikan gitu ya. Kemudian mungkin yang belum punya rumah ada perencanaan untuk bisa ngumpulin untuk bisa bayar uang muka gitu-gitu. Yang lebih sifatnya di kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan primer ya, bukan sekunder. Tapi intinya itu ada tabungan yang bisa dalam bentuk perhiasan, tanah, atau mungkin juga uang kontan ya, atau apapun yang sering kita anggap itu sebagai satu simpanan, atau hewan misalnya ya, pelihara kambing, ternak gitu-gitu, itu juga bagian ya, karena kan bisa menghasilkan ya sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian mandiri itu juga berarti nggak ada yang putus sekolah ya, jadi anak-anaknya sekolah. Jadi kalau banyak di lingkungan kita keluarga itu anaknya nggak sekolah, anak-anak kita nggak sekolah, itu sebetulnya salah satu yang akan menggambarkan bahwa kita belum menjadi keluarga yang berkualitas gitu. Karena keluarga berkualitas salah satunya kalau kita punya anak usia 7 sampai 18 tahun ya, itu sekolah minimal 12 tahun wajib belajar ya, sampai SMA gitu. Kenapa? Karena untuk bersaing dengan SDM karena sekarang globalisasi itu mau nggak mau penting pendidikan itu ya. Dan pendidikan itu mungkin ada yang bilang bisa otodidak, ya bisa, tetapi tidak semua dari kita orang tua itu mampu ya. Kalau mampu nggak apa-apa, kayak pahlawan kita Haji Agus Salim tuh anaknya dia homeschooling semua, diajarin sendiri semua. Tapi kalau kita nggak mampu, sibuk gitu-gitu dan macam-macam, sehingga anak-anak itu harus dia sekolah secara formal ya. Atau memang kalau ada hal lain yang nggak memungkinkan, minimal informal atau non formal ya, kejar paket itu harus diupayakan. Jangan sampai nggak selesai ya. Jadi sekolah itu tidak harus formal ya, non formal juga bisa kejar paket SKB atau PKBM yang ada di Kota Pekalongan. Jadi itu kemudian ada anggota yang sakit nggak, anggota keluarga yang sakit nggak? Sebetulnya kalau anggota banyak yang anggota keluarga ada satu yang sakit, itu juga sebetulnya ada sedikit ketidakseimbangan ya itu kadang cukup bagi beberapa keluarga mengganggu ya. Jadi kalau ada, jadi sebisa mungkin tidak banyak yang sakit atau tidak ada yang sakit ya. Kalau ada yang sakit pasti aktivitas, kalau apalagi kalau dia kepala keluarga gitu ya. Kemudian terdapat satu anggota di dalam keluarga itu yang melek informasi. Jadi minimal dia ngikutin berita-berita secara online atau perkembangan gitu. Jadi kalau keluarga itu sama sekali misalnya nggak punya, kayak sekarang nggak punya HP gitu ya, terus dia nggak ngikutin. Kalau
kita kan suka ya di depan apa tuh kantor-kantor media kayak media cetak gitu kan suka kalau di depan kantor kalau pagi dipasang tuh berita yang hari itu ya atau koran hari itu. Nah ada tuh warga masyarakat yang mungkin nggak langganan atau nggak punya hobi, ada yang suka hobi baca. Itu salah satu sumber. Tapi kalau sama sekali nggak ngerti perkembangan, nggak tahu kondisi-kondisi terkini, isu-isu terkini itu termasuk bagian karena akan mudah dia dipengaruhi orang karena nggak cukup punya informasi. Akan mudah juga kena dampak hoax misalnya gitu ya. Jadi kecukupan informasi itu penting termasuk. Jadi nggak boleh anti banget. Aku nggak ngikutin apa berita aku. Yang penting kerja aja. Jangan. Harga minyak goreng di dapur kita itu keputusan politik tuh ya. Kalau kita nggak kemarin gas misalnya itu kalau kita nggak ngerti itu kita akan mudah dipengaruhi oleh berita-berita yang mungkin merugikan atau tidak pas gitu ya. Jadi itu yang kemandirian lebih ke arah hal-hal yang sifatnya menjadi bekal ya untuk seseorang ke masa depan. Kemudian yang dimensi yang ketiga kebahagiaan. Jadi 3 dimensi ketentraman, kemandirian, yang ketiga kebahagiaan ini sebuah keluarga disebut keluarga berkualitas kalau bahagia. Nah indikator bahagia itu apa? Kalau setahu kita bahagia itu kayaknya pokoknya seneng, senyum gitu ya. Tapi pernah kebayang nggak kalau kita nggak pernah berinteraksi dengan orang gitu, itu akan mengganggu kan kesehatan mental kita. Jadi keluarga yang berkualitas itu dia punya waktu untuk interaksi. Jadi biarpun bapak gitu kerja gitu ya, pulang dia tetap punya mindset bahwa berkomunikasi, dampingi anak-anak itu harus gitu. Jadi kalau sama sekali nggak ada atau sedikit, kita sering kenal nih sekarang istilahnya fatherless ya. Jadi punya ayah tapi nggak ada ayah gitu. Iya, nggak ada perannya. Dan gitu. ini luar biasa dampaknya ya. Kalau kita bicarakan memang yang sering bekerja di luar kan ayah ya. Itu peran ayah dalam pengasuhan besar gitu. Jadi interaksi itu perlu dibangun. Nah kadang ada ibu gitu ya, interaksi tapi interaksinya bisa saja tidak positif ya. Karena capek, semua beban kerja gitu-gitu. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender kan dalam pengasuhan kadang masih sering ditimpakan di perempuan ya atau ibu. Nah itu juga akan jadi interaksi itu menjadi penting. Interaksi yang seperti apa? Yang positif tentu saja. Kalau interaksi tidak positif juga itu berbahaya ya. Kemudian apalagi kalau punya anak bahagia, kalau anak itu diasuh oleh siapa? Oleh berdua kan? Berdua, nah itu yang tadi. Jadi ada interaksi, pengasuhannya bersama gitu. Jadi kalau keluarga ayah bunda itu bapak ibu ya ngasuhnya masih dianggap ngasuh anak itu adalah peran ibu, ya, itu kurang tepat ya. Jadi mengasuh itu harus bersama. Ilmu parentingnya harus dimiliki oleh ayah dan ibu. Kenapa? Karena itu tadi kalau ada ketidakseimbangan di dalam modeling peran, jadi anak itu belajar model peran dari ayah itu adalah peran tanggung jawab, keberanian, ya ketegasan. Itu yang maskulin biasanya yang dapat dari ayah. Dari ibu belajar tentang perawatan, kelembutan, ya gitu-gitu. Nah itu kalau dipasrahin hanya pada salah satu saja, belum tentu ibu tuh bisa. Iya, ya kan? Atau ayah saja bisa gitu. Jadi keseimbangan berdua ini membuat anak-anak itu punya balancing di dalam kehidupan dia nantinya. Jadi ini termasuk akan bahagia. Kalau enggak bisa. Yang kedua ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pernah healing enggak gitu. Oh, healing. Jadi bahagia itu kalau keluarga ya. Itu punya waktu ya. Berrekreasi. Rekreasi kan nggak harus pergi jauh ya. Bisa saja apa aja. Main rekreasi itu kan bisa ke taman, ya bisa ke pantai, bisa ke kalau di kita mungkin alun-alun ya, Citayu sini deket atau Mataram atau apa itu. Artinya ada waktu bersama untuk
lepas dari rutinitas masing-masing, yang sekolah itu lepas, yang kerja itu terus kemudian rekreasi itu benar untuk menemukan momen itu. Dan itu kalau nggak pernah, itu juga secara mental bisa ganggu ya. Jadi orang bisa terganggu kesehatan mentalnya kalau nggak pernah healing ya. Ya jangan lupa healing berarti pemirsa. Nah, satu lagi adalah ini juga penting, bahagia itu kita terhubung sama orang lain. Jadi manusia itu kan makhluk biopsikososial ya. Dia secara fisik dia juga harus dirawat, dia makan harus bergizi. Kemudian secara mental juga harus dijaga karena nggak ada vaksin ya untuk kesehatan mental. Jadi harus dapat asupan positif tentang pengasuhan. Dan yang ketiga, makhluk sosial. Jadi kita itu kalau nggak terhubung sama orang itu pasti ya akan berdampak terhadap kesehatan mental gitu. Jadi bahagia itu juga kalau kita terhubung dengan orang lain tapi bermanfaat. Misalnya ada gotong royong ikut gitu ya. Ada apa aja, tetangganya mungkin ada hajatan, kita bantu gitu. Jadi ada kebermaknaan kita. Bermakna itu muaranya nanti kerasa kepuasan ya, bahagia. Tapi kalau sama sekali nggak ada tag dengan lingkungan, nggak ada feedback positif ya dengan lingkungan, itu seringkali itu berdampak juga, dan itu bukan gambaran keluarga berkualitas. Ya kita sedang mencoba belajar atau memberikan gambaran supaya kita belajar menuju ke sana. Ya, oke. Berarti itu pemirsa untuk bisa mencapai keluarga yang bahagia ya Ibu, yang nggak cuma bahagia tapi tadi ada mandiri sama satunya apa lagi Ibu? Ketentraman. Ketentraman. Jadi harus tentram, mandiri dan juga bahagia. Nah, kita sudah selesai pemirsa ya. Kita lanjut lagi obrolan seru lainnya setelah yang satu ini. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Nah, tadi kita dengan Bu Agustina sudah membahas tentang 3 dimensi, sudah dikupas tuntas. Kali ini kita akan ngepoin nih, untuk kondisi di Pekalongan sendiri, kira-kira bagaimana ya untuk keluarga yang ada di Pekalongan, faktor-faktor yang tertinggi masih dialami atau permasalahan tertinggi yang masih dialami oleh keluarga-keluarga di Pekalongan, itu apa saja? Langsung aja kita tanyakan ini dengan Ibu Agustina. Sebetulnya untuk kasus-kasus, bukan kasus ya, lebih ke arah potret ya. Potret dari masing-masing indikator dari 3 dimensi itu kalau di Pekalongan gimana? Ya kebetulan ini kan harus lintas sektor ya dengan OPD atau lembaga lain yang terkait ya. Misalnya kayak kita mau lihat ketentraman, apakah akte kelahiran di Pekalongan sudah 100% gitu kan. Apakah juga akte nikah sudah 100%. Artinya semua yang nikah udah punya kartu gitu-gitu kan. Ini berarti nanti dengan capil misalnya. Kemudian karena kebetulan dulu saya sempat mengawal kota layak anak ya. Jadi kita tahu memang kita belum 100% untuk akte anak, kelahiran anak. Makanya kenapa itu kita galakkan, karena masih banyak masyarakat yang menganggap nanti kalau bukan akte kalau buat akte kelahiran, padahal itu menjadi penting juga. Kalau ada problem-problem itu harusnya segera, problem dalam pengurusan administrasi itu harus segera. Kemudian KDRT ya. Nah, kalau bicara KDRT di Kota Pekalongan kita bilang masih ada lah ya. Kenapa? Karena kesetaraan dan keadilan gender di semua negara berkembang itu tidak ditemukan perempuan itu merasa terpenuhi keadilan dan kesetaraan gendernya. Jadi di Kota Pekalongan itu ada budaya patriarki yang cukup tinggi ya, keayahan atau laki-laki dominan. Ya, jadi keputusan-keputusan itu kadang masih ya sepihak, bergantung ya pada pihak laki-laki gitu. Potretnya banyak ya. Kadang perempuan sendiri menempatkan dirinya nggak layak untuk masuk di dalam ya entah
pengambilan keputusan atau apa. Saya suka ngasih contoh kalau ada acara-acara tuh, suka ibu-ibu tuh jadi seksi konsumsinya atau jadi seksi penerima tamunya. It's okay, nggak apa-apa, tapi harus berani menyuarakan ya kebutuhannya, karena ternyata misalnya kalau di kegiatan-kegiatan di kelurahan tuh ada perbedaan usulan loh antara laki-laki dan perempuan saat ada misalnya rapat musrenbang gitu-gitu ya. Kalau laki-laki kan cenderung biasanya mengarah kepada pembangunan fisik gitu-gitu ya. Tapi kalau perempuan, kalau usul biasanya lebih mengarah kepada upaya-upaya peningkatan itu tadi, kualitas di dalam keluarga, misalnya pelatihan atau sosialisasi untuk remaja gitu ya, macam-macam. Jadi laki-laki juga ada yang mengusulkan seperti itu, tetapi itu benar-benar harus yang sudah teradvokasi kan, yang tahu ya tentang kebutuhan-kebutuhan dasar ya bagi perempuan dan anak, karena perempuan dan anak itu rentan ya. Jadi kadang itu tadi perlu satu pendekatan di dalam perspektif gender yang pas gitu. Itu kita masih lumayan juga ya. Terus kemudian tadi yang mungkin data dari teman-teman di pengadilan agama misalnya ya, ini secara umum kasus perceraian kita kan masih tinggi juga. Artinya, dan perceraian itu ternyata beberapa tahun terakhir dilihat banyak yang mengajukan adalah perempuan gitu ya. Jadi rafa ya. Bisa karena KDRT, banyak faktor yang mungkin itu harus diulik ya. Tapi itu berarti ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang menyebabkan itu nggak bisa diselamatkan dengan mediasi. Kan setiap pengajuan perceraian itu dimediasi ya di pengadilan itu, atau harus lapor mungkin kalau di Pekalongan ke LP PAR misalnya gitu-gitu ya, untuk dapat atau bimbingan perkawinan gitu ya. Jadi konseling perkawinan itu kadang diperlukan, tapi mungkin belum terbiasa masyarakat kita untuk memanfaatkan layanan konseling perkawinan ya dengan profesional misalnya. Itu yang ketentraman di situ cukup banyak yang kita tangkap ya. Kemudian yang kedua ada faktor kemandirian. Nah, kemandirian ini kaitannya dengan perekonomian, tabungan, macam-macam gitu ya. Pekerjaannya teman-teman ini mungkin juga ada tahu ya. Sekarang tuh katanya sih susah cari kerja ya. Tapi kemarin saya sempat di Naker tuh, lapangan kerjaannya ada, tapi yang keterima enggak memadai gitu. Jadi kita mungkin patut menganalisis apakah SDM kita enggak cukup kompeten untuk diterima gitu. Jadi ini perlu kita sampai ke sana. Artinya kalau mau bersaing di dunia kerja ya memang harus punya kompetensi kan. Jadi program-program kayak pelatihan di BLK atau mungkin di LPK gitu-gitu, yang program dari pusat atau apa, itu perlu tuh diambil gitu. Nah, memang itu harus seleksi dan sebagainya ya. Jadi itu juga menjadi catatan kita. Gen-Z ini kan lumayan jumlahnya. Jadi nanti ledakan penduduk 2045 itu anak-anak yang sekarang Gen-Z ini akan duduk di usia produktif ya. Nah, itu jumlahnya hampir 70%. Jadi kalau kita nggak siapin, termasuk yang generasi alfa ya, yang di bawah 11 tahun itu jumlahnya 70%. Kalau nggak disiapin ya berat itu disiapin dari si SDM-nya gitu ya. Jadi nanti tagarnya macam-macam ya. Saya mau nyebutin nanti ya. Kemudian ini tadi juga kalau pekerjaannya nggak full time atau paruh waktu atau nggak ada pekerjaan itu berdampak di dalam rumahnya ya kan, jadi nggak layak, mungkin nggak layak huni. Yang penting ditempatin gitu. Jadi itu akan tersangkut juga kan terus kemudian mungkin anaknya karena nggak ada uang, nggak bekerja atau penghasilan terbatas, anaknya nggak sekolah gitu ya. Sementara kita tahu ya belum semuanya sekolah mungkin free, gratis, yang di negeri, yang di swasta masih bayar gitu ya. Sekolah negeri kan juga terbatas. Itu yang di kemandirian cukup banyak angka putus sekolah kita, makanya masih ada gitu. Nah, putus sekolah dampaknya nanti larinya ke sana juga kan. Terus kemudian ini berdampak juga kalau kita bicara stunting kan ya. Walaupun tidak semua stunting itu dari keluarga miskin, tapi stunting seringkali salah satunya adalah
upaya-upaya untuk pemenuhan gizinya gitu ya, makanya intervensinya kan kenceng di Baduta itu untuk PMT-nya ya, untuk ibu hamil juga persiapannya ya, termasuk Catin ya, 5 sasaran itu. Nah kalau yang kebahagiaan itu tadi ya, data potret kebahagiaan itu tadi ada rekreasi, bertegur sapa. Mungkin ini lebih kaitannya pemahaman kita tentang kebutuhan manusia untuk berinteraksi, saling support ya, lingkungan yang positif itu kayaknya kita budaya itu belum melekat betul ya. Nah, di kita ini masih seneng kalau lihat orang susah bahagia. Kalau lihat orang bahagia susah gitu. Masih ada yang begitu ya. Nah, ini pantas ya. Jadi data Indonesia untuk kesehatan mental itu 1 dari 10 orang Indonesia itu ngalamin gangguan mental. Pada remaja lebih tinggi lagi, ya, 1 dari 3. Jadi artinya memang kebutuhan penerimaan suportif lingkungan yang positif itu masih tinggi gitu. Kita harus mengupayakan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang gitu ya. Apakah karena mobilitas pekerjaan dan kebutuhan tinggi ya, karena tidak cukup kompeten sehingga harus berjuang keras, itu menyebabkan kita kehilangan afeksi atau keinginan untuk beramah-ramah sama orang gitu, menipiskan empati kita sama orang dan cenderung nggak peduli individual ya, itu berat itu ya. Yang ini nggak nampak, tapi nampaknya nanti tiba-tiba banyak yang mengalami gangguan mental ya, jadi nggak bahagia, karena bahagia itu nggak bakal terganggu mentalnya. Nah kita lihatnya dari situ ya. Kalau nggak pernah di rumah, nggak pernah ditegur sapa kayak tadi misalnya, udah gitu ada KDRT, terus sudah itu semuanya sibuk kerja, nggak ada interaksi, nggak pernah rekreasi, ya, kena pasti. Kena pasti ya, itu berarti salah satu juga peran kesehatan mental dalam membangun keluarga ya Ibu ya. Berkualitas ya. Iya, berarti untuk gimana sih kesehatan mental, bagaimana kita mempersiapkan untuk ke jenjang pernikahan nih Bu, misal mau membangun suatu keluarga, berarti untuk kondisi mentalnya kita apa sih yang harus kita persiapkan Ibu? Iya, kalau di program Bangga Kencana itu kita kenal berencana itu keren. Salah satunya nikah dilihat dari sisi usia dulu ya. Jadi nikahnya kalau cewek harus idealnya di atas 21. Kenapa? Di psikologi perkembangan usia 21 itu udah masuk ke tahap dewasa awal ya. Artinya itu usia yang memang sudah cukup ya. Tapi di bawah 21 tuh masih kategori remaja sebetulnya. Jadi usia remaja itu secara mental memang ini kan manusia ya. Kita itu makhluk hidup, perjalanan kita itu ada disebut tahapan-tahapan perkembangan dari bayi, kemudian balita, sekolah itu ada tahapannya. Setiap tahapan tuh punya tugas perkembangan. Tergantung potensi yang ada ya. Jadi setiap orang potensinya kan tidak sama tuh. Ya, dari sisi kognitif, afektif dan sebagainya. Tugas di rumah itu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sebagian karena genetik, sebagian karena didapat dari lingkungan dan pengasuhan ya. Jadi imbang tuh. Nah, di perjalanannya itulah yang membuat seseorang bisa saja sebelum umur 21 udah dewasa, tapi sebetulnya secara biologis sekarang kan udah banyak tuh anak-anak SD udah pada menstruasi misalnya, yang perempuan atau yang laki, tapi secara mental belum siap. Ya mungkin nggak bisa disamakan dengan peradaban dulu ya, yang nikah umur muda asal sudah menstruasi gitu. Enggak, ada problem-problem yang nanti anak-anak kita harus siap. Karena masuk perkawinan itu berarti kan 2 orang yang berbeda latar belakangnya, budayanya, ya, pengasuhannya, gitu-gitu ya. Itu harus ada keterampilan untuk bisa memaknai berumah tangga ini apa sih gitu. Ibadah terpanjang, jadi pasti banyak cobaan, godaannya, gitu-gitu. Nah, kualitas pengenalan diri menjadi penting, penerimaan diri menjadi penting, kesejahteraan psikologisnya sejauh mana. Kalau dia bisa menerima dirinya, punya tujuan hidup, bisa membangun hubungan positif dengan orang, bertumbuh gitu-gitu, udah mampu, it's okay. Tapi kan ada orang-orang yang belum bisa menerima dirinya.
Ya, misalnya Belum dia punya selesai. trauma, nggak punya tujuan, kemudian nggak mau berkembang gitu-gitu, itu akan jadi problem kalau di dalam berkeluarga dan itu belum disatukan. Jadi itu pentingnya kursus pranikah. Oh, kursus pranikah, Kan tadi ya. ceritanya Catin tuh, Iya, calon iya, pengantin iya, itu iya, betul, segitu. betul. Terus kemudian kalau mau nikah kan harus cerita-cerita dulu. Seringnya kalau mau nikah itu nggak cerita. Jadi gimana kalau misalnya besok kamu pengen punya anak berapa? Oh gitu ya, harus deep talk dulu ya Bu ya. Aku kayaknya nggak pengen punya anak, aku mau free child aja. Nah, itu kan iya. bisa didiskusikan kenapa gitu. Iya, iya, iya. Jangan itu diskusinya setelah nikah, bahkan Iya. ada diskusi, pokoknya aku pengen minta punya anak 10 gitu. Oh, kaget. Jadi diskusi-diskusi itu penting dan harus periksa Oke. kesehatan. Itu yang sering juga dihindari. Iya. Takut nanti kalau ada penyakit nggak jadi. Nah, justru kalau diketahui itu bisa dibantu oleh teman-teman kesehatan. Misalnya ternyata Linda dicek kok kayaknya pucet ya. Setelah dicek ternyata HB-nya rendah gitu di bawah 12. Nah, ini nggak boleh nikah dulu. Kalau mau nikah harus ditunda dulu hamilnya. Kenapa? Resiko anaknya stunting. Nah, itu nggak tahu tuh. betul, iya. Udah gitu makannya ya, aduh makannya nggak bergizi. Iya. Nah, jadi kalau HB-nya rendah makanya dibantu nanti bergizi, kasih tambah darah gitu. Terus mungkin dicek yang lainnya gitu, macam-macam kan. Itu cek untuk persiapan pernikahan ada. Bahkan mungkin buat orang-orang yang punya perilaku rentan ya secara seksual beresiko, itu juga harus dicek supaya tahu apakah dia ada penyakit-penyakit menular seks ya, atau bahkan HIV atau mungkin hepatitis atau apapun, supaya apa? Supaya pasangannya bisa nerima dia nggak sih gitu. Nah, kalau ternyata positif, misalnya punya penyakit menular seks yang cukup berisiko ya kayak HIV misalnya, pasangannya nggak tahu kan itu bisa tertular. Tapi kalau tahu kan mungkin bisa diupayakan bagaimana supaya meminimalkan risiko penularan dalam hubungan seksnya, misalnya mungkin menggunakan alat kontrasepsi atau apapun gitu. Jadi tujuannya lebih ke arah supaya ya menikah itu udah dipersiapkan, direncanakan. Gitu. Oke, jadi emang banyak sekali ya yang harus dipersiapkan di dalam menikah karena kita dua orang yang berbeda ya Ibu ya, latar belakang, pendidikan, pengasuhan dan lain-lain ya. Itu pemirsa untuk bisa membangun keluarga yang bahagia ya tadi ya. Kalau misalkan saya bertanya mengenai harapan Ibu nih untuk keluarga-keluarga, mungkin pesan ya buat pemirsa sekalian di rumah untuk bisa membangun keluarga yang sesuai dengan 3 dimensi tadi, apa nih Ibu harapannya? Ya, mungkin buat kita selaku orang tua ya. Maksudnya kita ini buat orang tua itu punya tanggung jawab besar ya untuk bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi pahami bahwa tugas orang tua itu memang berat dan itu tanggung jawab. Jadi bagaimana kita giat untuk mencari nafkah, bagaimana kita berupaya berbicara yang lembut, tegas, punya aturan, bagaimana kita melindungi keluarga kita, bagaimana kita berbagi peran, itu harus dengan kesadaran ya. Kita punya problem-problem bawaan ya dari pengasuhan kita terdahulu yang mungkin traumatis, tapi itu menjadi tugas kita menyelesaikan itu supaya anak-anak kita nggak mewarisi ya, nggak mencontoh, nggak memodel atas ketidakterimaan kita terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu. Jadi ayo keluarga di Kota Pekalongan support anak-anak kita, saling sapa dengan orang-orang di sekitar kita, dan terlebih adalah memahami bahwa seluruh proses-proses di dalam membangun keluarga berkualitas itu dimulai dari keluarga terkecil, yaitu ayah, ibu, dan anak. Oke, luar biasa sekali Bu Agustina, terima kasih. Ini hari ini juga saya jujur belajar sih, belajar banyak, apalagi kan emang saya sudah masuk ke usia matang ya Bu, tadi udah 22 tahun pemirsa, jadi banyak dibekali ini ya. Terima kasih Ibu atas ilmunya, semoga juga bermanfaat untuk semua pemirsa yang ada di rumah, dan saya ucapkan terima kasih Ibu atas kehadirannya hari ini, kita belajar bareng ya. Dan segitu aja pemirsa untuk Expose pada hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.